Ya, kekalahan telak timnas Indonesia atas Australia dengan skor 5-1 di Sydney Allianz Stadium tak bisa dipungkiri telah memicu gelombang kegaduhan baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Karena sebelum itu semua merasa optimis kalau setidaknya tim Garuda mampu amankan 1 poin. Apalagi dengan materi pemain seperti yang sekarang ini, hal yang tentu saja membuat mantan pelatih Indonesia, Sinteyong, hingga buka suara. Karena dia tidak bisa menahan kesedihan melihat anak-anaknya mengalami kekalahan terbesar sepanjang babak round 3. Dan apa yang terjadi pada skuad Garuda inilah membuat perkataan Verdonk dan Ragnar Oratmangun soal pergantian pelatih di tengah-tengah turnamen kembali menjadi viral. Berhasil membuat timnas Indonesia menahan Arab Saudi 0-0 di Riyadh, termasuk menahan Australia 0-0 di GBK, dan meraih kemenangan bersejarah 2-0 di laga terakhirnya bersama timnas di kualifikasi Piala Dunia. Membuat nama Sinteyong semakin mencuri hati para fans Indonesia, karena banyak yang menilai kalau sosok Sinteyong adalah orang paling berjasa membawa sepak bola Indonesia mulai konsisten bersaing di level Asia bahkan dunia. Namun dipecatnya Sinteyong beberapa waktu lalu merupakan kejutan bagi para penggemar timnas. Apalagi STY dipecat di tengah persaingan Indonesia menuju Piala Dunia. Dan saat itu Indonesia menempati posisi 3. Dan bagi yang paham sepak bola, menggantikannya di tengah jalan adalah sebuah kesalahan. Seperti yang sempat disampaikan oleh Ragnar Oratmangun dalam podcastnya dengan salah satu media besar Belanda, Ziggo, di mana ia merasa ada yang salah di situ. Ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde dachten van hoezo nu, maar van de andere kant ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar van we willen het nu zo en zo doen bijvoorbeeld, dus op een gegeven moment komt er een nieuwe coach, ja, is het dan ooit een goed moment, zeg maar, ja, om die coach te vervangen? Ja. Dat is een beetje ook het ding. Ja, maar lag goed in de groep, was geen. Dan senada dengan Ragnar, Kelvin Verdonk juga menanggapinya kalau dirinya merasa terkejut ketika Sinteyong dihentikan secara sepihak. Karena menurutnya Sinteyong salah satu pelatih paling tulus dan mudah untuk membawa para pemain muda adaptasi satu sama lain. Dan perkataan Ragnar itu kemudian menjadi viral ketika Indonesia pada akhirnya harus dibuat malu oleh Australia setelah menerima kekalahan terbesar sepanjang babak round 3. Bahkan kata netizen lebih parah ketika dikalahkan Jepang saat bermain di GBK beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, ketulusan Sinteyong bersama timnas Indonesia kini kembali menjadi sorotan setelah pelatih asal Korea Selatan itu mengadakan nobar di Jakarta. Bahkan pelatih 53 tahun itu dibuat greget oleh permainan Indonesia sepanjang 90 menit. Ya, Coach Shin bahkan mengaku tak kuat ketika gawang Indonesia kemasukan 5 gol atas Australia yang sebelumnya berhasil ditahan imbang oleh pasukannya di GBK bulan September 2024. Namun meski kalah, Sinteyong tetap memberikan dukungan kepada timnas Indonesia karena mereka masih punya 3 pertandingan lagi dan berharap bisa segera bangkit. Dan yang membuat hati fans Indonesia tersentuh saat Sinteyong masih menganggap para pemain Indonesia sebagai anak-anaknya yang perlu mendapatkan dukungan ekstra. Meskipun selama menjadi pelatih timnas, Sinteyong tak sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang baik. Masih ada 3 pertandingan ke depan, kita harus bersatu mendukung timnas Indonesia. Sayangnya saya harus meninggalkan timnas Indonesia, tetapi anak-anak timnas saat ini hampir semua adalah anak-anak saya. Dengan hati senang saya akan terus mendukung mereka, ungkap Sinteyong setelah nobar di Jakarta. Sementara itu, sebenarnya dari sisi permainan, timnas Indonesia nggak sepenuhnya dibilang jelek. Karena bagaimanapun, kita mampu menguasai ball position sebesar 60%. Selain itu juga, kita juga mampu melepas 11 shot dengan 4 on target, serta punya 3 big change. Akan tetapi yang membedakan kita dengan Aussie, lagi-lagi soal kematangan serta efektivitas.
di mana dari sedikit peluang yang mereka dapat, terutama di babak pertama, beneran langsung bisa berbuah gol. Sedangkan Indonesia cuma berhasil sekali mengkonversi menjadi gol lewat sentuhan cantik oleh Romeni. Ya, kalau boleh jujur sebenarnya di awal kita mampu bermain sangat baik. Dan kelihatan para pemain bisa mengalirkan bola dengan sangat baik. Sampai terjadilah momen kegagalan penalti Kevin Dix yang disinyalir jadi awal runtuhnya mental tim Garuda. Sehingga kepanikan itu mampu dimanfaatkan Australia, yang mana itu juga yang disampaikan oleh Romeni usai laga. Meskipun di satu sisi ia juga sama sekali nggak nyalahin Kevin Dix, karena siapapun bisa gagal penalti. Lagi pula di Copenhagen, Kevin punya rekor mentereng sebagai algojo penalti. Ya, ibaratnya Kevin ini apes di saat yang nggak pas. Di awal kami main bagus, kami dapat penalti dan percaya diri. Penalti bisa gol atau bisa meleset, itu bagian dari pertandingan. Setelah penalti, kepercayaan diri menurun dan kami tidak bisa mengatasinya. Ini kehormatan besar untuk saya. Itu gol yang bagus, tapi saya juga kecewa sekarang. Pertandingan selanjutnya ada kesempatan baru. Kami akan membuktikan di pertandingan berikutnya. Ucap penyerang 24 tahun tersebut. STY percaya Indonesia bisa segera bangkit. Dengan materi pemain yang dimiliki saat ini, ditambah dengan jajaran pelatih yang punya pengalaman menukangi tim-tim Eropa, jelas tak membuat Sinteyong cukup cemas dengan kondisi yang sedang dialami oleh timnas Indonesia saat ini. Karena menurutnya, skuad Garuda perlu tambahan porsi latihan lagi, karena penyesuaian pelatih baru dan juga beberapa pemain baru. Ya, menurutnya tak banyaknya waktu yang dimiliki pelatih baru, Patrick membuat timnas sering lepas man-to-man yang jadi penyebab utama kekalahan. Selain tentu ada problem soal set piece hingga gagalnya peluang penalti timnas untuk menjadi gol. Para pemain bekerja keras, memang pressing depan juga sangat baik, tapi karena tidak banyak waktu untuk latihan, sepertinya banyak lepas man-to-man, jadi mungkin penyebab kekalahan. Sangat disayangkan sekali sebenarnya tidak perlu kita kemasukan gol lewat set piece, tapi kemasukan gol karena set piece. Mungkin karena pelatih Kluivert tidak mempunyai banyak waktu untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya itu. Memang kita juga bisa cetak gol di awal, tapi karena tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, mungkin itu menjadi penyebabnya. Ujar Sinteyong dari bola.net. Analisis dari STY sendiri menurut kami masih sangat tajam dan benar. Ia tahu betul masalah dari timnas dan kenapa timnas kalah. Andai pelatih nggak diganti di tengah jalan. Menurut kami dengan materi pemain seperti ini, Mimin pikir Indonesia akan memberikan hasil yang berbeda. Namun sekali lagi, nasi sudah menjadi bubur. Dan Sinteyong cukup yakin kalau Indonesia akan segera bangkit dan memberikan kejutan saat melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. Kemenangan versus Bahrain harga mati. Sementara itu dengan kekalahan telak 5-1 atas Australia membuat peluang Indonesia untuk amankan peringkat 2 makin tertutup dan nyaris gak punya celah. Maka dari itu seperti target awal Indonesia harus bisa amankan peringkat 3 atau 4. Dengan kata lain dengan 3 sisa pertandingan lagi Indonesia harus bisa amankan 6 poin saat bertemu Bahrain dan Cina di GBK nanti. Sedangkan saat melawan Jepang, Mimin yakin kalau Jepang akan menurunkan skuad pelapisnya karena mereka kan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Tapi ya walaupun pelapis, Jepang tetaplah Jepang, tim yang gak bisa dianggap enteng alias raja sepak bola Asia. Maka yang paling realistis bisa amankan 1 poin aja, udah syukur banget.
Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan kekalahan ini membuat Coach Patrick belajar dan bisa introspeksi diri. Semoga saja dengan hasil ini bisa membuat Indonesia kembali bangkit dan menjadi salah satu tim kuat di Asia. Tapi kalau melihat materi skuad Garuda saat ini sih, bukan hal mustahil kan ya? So, tetap semangat, karena kami akan selalu memberikan dukungan sepenuh hati sampai lolos ke Piala Dunia, oke?